Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah manusia hanya boleh bersujud. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Di dalam sholat fardu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita wajib sholat sebanyak 17 kali rakaat. Berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, akan lebih banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang akan kita bahas dalam video berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud di luar sholat. Pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud tilawah, yang ketiga ada sujud sahwi. Hanya saja dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur secara teori, syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Atau juga bisa dikatakan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena telah terhindarnya dari bahaya atau musibah. Yang menjadi dasar hukum sujud syukur dalam agama Islam adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. An Abi Bakrah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Kharra sajidan syukran lillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ada juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwasannya suatu hari Rasulullah keluar dari kediamannya. Tiba-tiba beliau terperangah, lalu masuk kembali ke dalam. Kemudian beliau menghadap kiblat dan bersujud syukur lama sekali. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan berkata, Jibril datang kepadaku mengatakan bahwa Allah berkata kepadamu, barang siapa membaca salawat dan salam kepadamu, maka aku mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Aku bersujud mensyukuri itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Inilah salah satu di antara yang menjadi dasar hukum disunahkannya sujud syukur. Adapun penyebab seseorang melakukan sujud syukur adalah satu, ketika mendapatkan nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya, kesusahan yang besar, atau terhindar dari musibah. Baik itu musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Adapun tata cara melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur sambil takbir. Jika diucapkan, bahasanya adalah nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa tertentu. Adapun doa-doanya nanti kita akan urai satu persatu. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelimanya, kemudian salam. Lebih jelasnya kita lihat
gambar berikut ini. Tata cara sujud syukur, pertama diawali dengan membaca niat yang sudah tadi saya sampaikan, kemudian sujud, kemudian duduk, dan kemudian mengucap salam. Posisi ini boleh dalam posisi berdiri mengucapkan takbirnya, atau juga boleh dalam keadaan sambil duduk. Artinya tidak harus berdiri, cukup duduk, kemudian sujud. Setelah sujud, kemudian duduk kembali seperti ini, dan kemudian salam. Adapun doa-doa yang disunahkan ketika seseorang melakukan sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, boleh kita membaca tasbih, tahmid, dan takbir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Yang kedua, doa yang dianjurkan boleh juga dengan membaca zikir. Seperti zikir yang dianjurkan, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang ketiga, boleh membaca doa dari salah satu ayat Al-Quran, sebagaimana yang tertera di Quran surah An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Ini dapat ditemukan di Quran surah An-Naml ayat 19. Atau juga boleh membaca doa sesuai dengan hadis Nabi. Rasul pernah mengajarkan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam selalu berzikir atau mengingat-Mu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun hikmah melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dan lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Dan orang yang melakukan sujud syukur akan senantiasa terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang ketiga, hikmah daripada sujud syukur selalu merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang keempat, yang termasuk daripada hikmah melakukan sujud syukur adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Demikian yang dapat disampaikan untuk kajian tentang sujud syukur, dan untuk penjelasan tentang sujud tilawah dan sujud sahwi kita akan bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.